Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang kami hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah pembelajaran mikro. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Dr. Randa Siti Harisa SAG MPD dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keterampilan Mengelola Kelas. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa materi tentang keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, apa saja peran aktif guru di dalam kelas. Yang kedua, hal-hal yang perlu dihindari pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, tujuan dari pengelolaan kelas. Yang empat, prinsip dari pengelolaan kelas. Dan yang kelima, komponen keterampilan pengelolaan kelas. Kami terdiri dari 4 orang, ya saya sendiri bernama Nur Safitra Stambuk A1190066 dan teman saya bernama Nur Fadila Stambuk A1190063, Arum Puspasari Stambuk A1190055 dan Airen Paramansu Stambuk A1190053. Yaitu ada pendekatan otoriter dan yang kedua yaitu ada pendekatan permisif. Pendekatan otoriter yaitu guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Pendekatan otoriter di sini bukan berarti guru memiliki kekuasaan yang sewenang-wenang, yang tanpa batas-batas tertentu ataupun tanpa kaidah dari nilai-nilai pendidikan. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh guru harus berpedoman pada nilai-nilai luhur pendidikan dan dilakukan selalu dalam batasan koridor kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu ada pendekatan permisif, yaitu guru atau sekolah memberi kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun, tentu saja bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Dalam pandangan permisif, fungsi guru adalah menciptakan kondisi peserta didik agar merasa aman, nyaman bila melakukan proses belajar mengajar tanpa harus merasa takut dan tertekan. Pendekatan permisif dalam mengelola kelas bukan berarti peserta didik bebas tanpa batas. Aturan-aturan atau ketentuan tetap ada, yang hanya aturan tersebut tidak mengekang peserta didik, sehingga apabila peserta didik dihinggapi perasaan serba salah, apalagi takut terkena sanksi atau hukuman, kita dapat melihat perbedaan antara pendekatan otoriter dengan pendekatan permisif, terletak pada penerapan disiplin. Pada pendekatan otoriter, sekolah atau guru yang membuat aturan-aturan yang wajib atau ketat harus ditaati. Maka dilakukan pengawasan atau kontrol yang tetap ketat, implikasinya sering ditetapkan atau diterapkan sistem hadiah dan sanksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kami, yaitu tentang inti dari pengelolaan kelas dan peran aktif guru. Yang pertama, mendiagnosa untuk mencari unsur-unsur yang menjadi penyebab munculnya gangguan maupun unsur-unsur yang akan menjadi kekuatan bagi peningkatan proses belajar. Di sini saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud di sini adalah guru harus mengetahui apa saja permasalahan yang siswanya dapatkan. Mungkin dalam pembelajaran siswanya kurang paham dengan apa yang dijelaskan guru, ataupun ada yang sudah paham tetapi belum terlalu mengerti. Jadi guru harus sangat memahami apa saja kesulitan yang siswa itu dapatkan. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang ketiga, membangun pengertian dan pemahaman peserta didik agar mengerti dan menyesuaikan tingkah laku mereka terhadap aturan sekolah, serta memahami bahwa jika guru marah, itu adalah teguran, bukan kemarahan. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa memiliki. Peserta didik harus memiliki kewajiban untuk menaati aturan
atau tugas untuk mengembangkan tingkah lakunya yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya Nurfadila Lapandio. Saya lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu hal-hal yang harus dihindari dan tujuan pengelola kelas. Hal-hal yang harus dihindari di sini yang pertama, campur tangan yang berlebih, yaitu guru jangan ikut campur dalam permasalahan yang dibicarakan oleh peserta didik. Yang kedua, kesenyapan, yaitu guru memberikan komentar, instruksi atau arahan tidak boleh tersendat-sendat yang mengakibatkan kesenyapan di dalam ruangan. Yang ketiga, ada ketidaktepatan. Ketidaktepatan yang dimaksud sini yaitu kebiasaan tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama. Yang keempat, ada penyimpangan, yaitu penyimpangan yang dimaksud ini guru terlalu terlena membicarakan hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang terakhir, ada bertele-tele. Bertele-tele ini yaitu kebiasaan guru yang mengulangi ulang hal yang tertentu yang tidak efektif. Terus lanjut pada tujuan pengelola kelas. Yang pertama yaitu agar peserta didik arah tingkah laku sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, agar guru selalu membangun keterampilan belajarnya. Yang ketiga, agar peserta didik akan sadar tentang kebutuhannya. Yang keempat, ada untuk menumbuhkan rasa kewajiban peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Dengan yang kelima, ada untuk mengembangkan tanggung jawab belajar peserta didik. Dan yang terakhir, ada untuk memberi respon efektif terhadap peserta didik. D. Prinsip dari pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat dan antusias agar peserta didik tidak merasa tertekan. Kedua, menantang peserta didik untuk lebih aktif berpikir dan mengetahui lebih lanjut pembelajaran yang ia lakukan. Ketiga, adanya variasi belajar yang menggairahkan, menumbuhkan motivasi belajar. Keempat, keluasan proses pembelajaran sehingga dapat mengalir keterbukaan peserta didik dengan guru. Kelima, penekanan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada kesalahan yang kami ucapkan dan ada kesalahan yang mungkin teman-teman belum mengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.